Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu berserah diri agar kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian yang mengambil mata kuliah seni pertunjukan, pertama sekali bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang tidak menunaikan ibadah puasa, mohon dihargai teman-temannya yang lagi menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa dapat melaksanakannya dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa 2 tahun kita mengalami yang namanya wabah COVID dengan ribuan orang yang jadi korban. Dan kita bahkan diwajibkan vaksin. Sebetulnya di samping itu, wabah COVID itu juga mengubah tatanan, konsep, bahkan makna dari sebuah kegiatan. Saya bercontoh, kalau kita bicarakan tentang seni pertunjukan, maka yang kita bayangkan itu adalah sesuatu yang diperagakan sebagai proses kreativitas, proses dari latihan di atas panggung secara langsung pada satu kesatuan waktu dan satu kesatuan tempat. Namun kondisi yang membuat kita mengubah konsep seni pertunjukan itu. Kenapa? Karena wabah COVID ini mengharuskan kita tidak berkumpul. Otomatis dunia panggung itu sulit dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, makna dari seni pertunjukan itu kita harus digeser sedikit menjadi seni tontonan. Artinya kita nggak bisa menonton langsung. Ada wadah, ada media yang bisa kita gunakan. Ya tentu ada cara-cara yang dilakukan oleh orang. Misalnya dengan live streaming. Kita bercontoh ketika masa pandemi ini, terobosan dari Rans TV, Rans Entertainment, ia menggunakan kegiatan pertandingan persahabatan antara Rans Legon dengan Malang itu dilakukan secara online. Nah, ini terobosan baru. Tontonan yang seharusnya langsung, tapi sekarang digandakan dengan cara live. Karena kemajuan perkembangan teknologi dan akhirnya bahkan secara bisnis itu sangat menguntungkan. Nah, jadi konsepnya perubahan dari tontonan yang dilakukan secara langsung di pentas menjadi perubahannya secara live. Nah, kalau bicara secara live itu tentu tidak semua seni pertunjukan itu dapat kita lakukan secara live. Di samping teknologi yang memerlukan, fasilitas yang memerlukan, tentu ada jangkauannya, jaringannya. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah konsep bagaimana tontonan yang secara live itu, pertunjukan secara live itu diubah konsepnya menjadi seni pertunjukan dalam arti tontonan. Tentu tontonan yang ada kaitannya dengan tuntunan. Ada unsur tuntunannya, sesuatu edukatifnya.
Nah, seperti mana kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa setiap yang diperagakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maksud saya itu bisa di sini pertunjukan secara langsung maupun melalui media sosial, itu sudah berubah konsep menjadi konsepnya sebagai seni pertunjukan tontonan. Tontonan yang tentu ada nilai edukatifnya, tuntunan. Nah, lalu bagaimana kita melihat mengemasinya? Perlu ada orang-orang yang kreatif, yang dikatakan kreator. Seorang kreator, orang kreatif dalam hal mengemas, mengedit, yang kita katakan namanya konten, membuat konten kreator. Dan kita sudah melakukan. Persoalannya yaitu berkaitan dengan seni pertunjukan yang berkaitan dengan mengandalkan gerak, kemudian yang mengandalkan lip sync. Lalu apalagi yang mau kita lakukan? Yaitu mengemas sesuatu, menyebarluaskan sesuatu, keramaian, aktivitas masyarakat yang bisa dijadikan tontonan dan tuntunan. Apa itu yang dilakukan? Ya, karena sekarang suasananya suasana Ramadan, kita dapat melakukannya dengan cara mengambil momen-momen yang layak menurut kita itu menjadi tontonan. Dan bisa jadi sekaligus memuat unsur tuntunan. Nah, tontonan-tuntunan itu arti kata kita bisa memilih. Begitu banyaknya aktivitas Ramadan mulai dari pagi hingga ke malam. Mulai dari orang yang jualan sampai bagaimana kehidupan orang mencari nafkah ketika selama bulan Ramadan. Itu bisa kita ambil. Momen-momen seperti itu. Yang ada nilai-nilai edukatifnya. Yang ada nilai-nilai humanisnya. Di samping itu, kita bisa melihat gerakan mahasiswa 11 April kemarin. Begitu ramai media sosial yang mempublikasikan, meskipun tidak tahu bahwa minim sekali televisi yang melakukan pemberitaan itu. Tetapi diandalkan media sosial. Terlepas dari kita pro dan kontra tentang unjuk rasa itu, tetapi orang-orang yang punya nilai kreatif, dia dapat menjadikan unjuk rasa atau demo mahasiswa itu menjadi sesuatu yang menjadi tontonan dan tuntunan. Nah, tentu hal ini harus kita hindari kaitannya dengan kode etik jurnalistik, SARA, dan Undang-Undang ITE. Nah, oleh karena itulah mari kita mengambil momen-momen yang dilakukan oleh masyarakat, apakah itu masyarakat kampus maupun masyarakat awam, baik yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya unjuk rasa, dapat kita kemas menjadi sebuah tontonan. Sisi-sisi yang menarik. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Artinya kita bisa melihat sisi-sisi yang menarik yang dapat kita publikasikan sehingga informasi ini sudah sampai dengan media sosial yang kita punya sampai pada masyarakat. Terlepas dari kita mencari kebenaran, terlepas dari kita artinya membuat sesuatu itu, yang penting adalah kejujuran. Jangan diberikan informasi yang salah pada masyarakat. Saya beri contoh. Misalnya ada media yang mempublikasikan gambar mahasiswa seolah-olah berbuka puasa pada bulan puasa siang hari. Padahal gambar itu adalah gambar
tahun yang lalu, demo tahun yang lalu. Nah, tentu jejak digital ini sudah diketahui oleh orang. Nah, akhirnya ramai-ramai orang akan menghujat. Artinya ada tanggung jawab moral bagi kita untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itulah Anda dapat melakukannya. Konten-konten apakah itu berupa kegiatan mahasiswa atau kegiatan masyarakat selama bulan Ramadan ini. Jadikanlah bentuk itu menjadi tontonan yang menarik dan ada unsur edukatifnya, ada unsur tuntunannya, dan kita tidak memberikan gambaran-gambaran atau cerita-cerita yang hoax dan perlu diuji kebenarannya. Silakan Anda mencoba, Anda mencari momen-momen yang bisa dijadikan tontonan dan tuntunan selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa jadi komentator dari peristiwa yang Anda liput. Kalau di dalam jurnalistik namanya ada kegiatan laporan, reportasi, atau laporan pandangan mata. Sekali lagi, yang harus Anda hindari adalah materi-materi yang berkaitan dengan SARA, dengan kode etik dan jurnalistik, dan berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.